Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfalo Barak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil kerja saya dalam mata kuliah psikologi perkembangan anak, mengenali span dari diri saya sendiri, yaitu dari masa prenatal hingga masa anak-anak tengah dan akhir pada usia 6 hingga 12 tahun. Nama saya Muhammad Alfam Barak Surya. Saya berumur 18 tahun. Asal saya dari Kota Parepare dengan NIM 250701501095. Saya berasal dari kelas G, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Dengan tujuan saya berharap dengan membuat video ini dapat memahami bagaimana perkembangan saya dan memahami kondisi saya di masa ini, dan juga tentu sebagai bahan motivasi saya motivasi bagi diri saya sendiri, ya, melihat perjalanan seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan sendiri tanpa bantuan dari sosok ayah bagi anak. Selanjutnya yaitu saya memperoleh informasi ini tidak lain dan tidak bukan yang dari saya sendiri melalui telepon, di sini dengan beberapa foto dan jasa dan juga rapor sekolah yang saya punya, dan adapun tantangan dalam pengambilan data ialah tidak ada tata data secara langsung, yang tentu itu sangat mempengaruhi pengambilan informasi. Dan juga misalnya dari HP yang sering saya pakai untuk berfoto, itu membuat dokumentasi yang saya dapatkan sangatlah sedikit, sangatlah terbatas. Selanjutnya itu masih perangkat. Nah, berhasil tanggal wawancara dengan ibu saya. Kedua karena sebelumnya saya pernah mengikuran pada saat itu kandungannya itu berusia 3 bulan. Nah, kejadian itu membuat ibu saya jauh lebih hati-hati dan protektif ketika mengandung saya. Namun kehamilan saya berlangsung dalam kondisi penuh tekanan. Selama hamil, ibu saya menghadapi stres karena faktor ekonomi, keluarga yang tidak menyenangkan, dan ketidakstabilan hubungan dengan ayah. Pada saat itu merupakan perokok aktif berat, tidak memiliki pekerjaan, sering melarang ibu untuk keluar rumah. Hal ini membuat ibu mengalami tekanan batin yang cukup berat. Kondisi ibu juga sangat terbatas. Dokter memberikan obat penahan dan juga memberikan vitamin, dan juga menyarankan ibu untuk menjaga kondisi sebisa mungkin. Nah, pada usia kandungan usia 7 hingga 8 bulan, dengan bulan Ramadan, ibu tetap berpuasa sebanyak 24 hari. Nah, ini menyebabkan saya bisa dibilang relatif kecil untuk usia saya, yaitu yang pada saat janin ke 8 bulan saya hanya berat sekitar 1,6 kg, sehingga ibu diminta untuk tidak melakukan puasa. Nah, secara keseluruhan masa prenatal saya berada di bawah pengaruh beberapa stresor, yaitu stres psikologis, paparan asap rokok, keterbatasan gizi, serta kondisi emosional ibu yang tidak stabil. Meski demikian, ibu tetap menjaga kehamilan saya dengan sebaik sebisanya. Ibu juga menceritakan bahwa selama masa kehamilan ia pernah mengalami kejadian dikenal di masyarakat sekitar Bugis, yaitu Madara Kiloro. Saya juga tidak tahu istilah pastinya bagaimana, namun secara medis dia ini tuh seperti keluar darah daripada mulut perempuan, keluar darah yang bercampur dengan lendir. Nah, selanjutnya itu adalah pada dokter memperkirakan saya akan lahir pada tanggal 14 November. Nah, namun pada tanggal 20 Oktober pukul 6 pagi, ketika ibu hendak sholat subuh, ketuban ibu saya tiba-tiba pecah. Nah, ibu baru dibawa ke rumah sakit pada waktu zuhur, dan pada pukul 15.00 saya lahir secara normal tanpa komplikasi. Saya lahir dalam kondisi prematur ringan, sekitar 3 minggu lebih awal dari perkiraan dokter, dengan berat badan 2,2 kg dan panjang 47 cm, sehingga fisik saya tampak kurus dan kecil sesuai dengan status berat badan lahir rendah atau low birth weight. Ini dalam kasus saya, beberapa faktor yang saya yakini sebagai pengaruhi perkembangan saya itu adalah yang pertama, stres ibu selama masa kehamilan, yang mana menurut Papalia et al. Stres kronis dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang berdampak pada perkembangan janin. Nah, situasi rumah yang penuh tekanan serta kecemasan ekonomi dapat memberikan dampak pada relasi stres di tahap perkembangan selanjutnya. Nah, paparan asap rokok. Yang kedua itu paparan asap rokok dari ayah. Walaupun ibu tidak merokok, paparan asap rokok termasuk di kategori teratogen yang dapat mengaruhi pertumbuhan fisik janin dan meningkatkan risiko berat badan lahir. Nah, selanjutnya itu pemenuhan gizi yang kurang. Nah, karena kondisi ekonomi, sehingga makanan yang dimakan oleh ibu saya itu bisa dibilang tidak 4 sehat 5 sempurna.
yang dimana gizi yang tidak optimal dapat berpengaruh pada pertumbuhan organ serta berat badan lahir serta pengaruh saraf awal. Nah, selanjutnya itu puasa yang cukup panjang selama trimester terakhir. Nah, ini juga merupakan faktor menurut saya yang lumayan tinggi, yaitu pada saat usia kandungan ibu saya 8 bulan, ibu saya itu memaksakan puasa pada saat bulan puasa, sehingga eh, dia hanya mendapatkan 6 hari tidak berpuasa. Selebihnya itu dia berpuasa, yang menyebabkan akan tetapi dia juga berpuasa dikarenakan kondisi ekonomi yang betul-betul memang pada saat itu tidak jelas, dikarenakan ayah saya yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, yang kelima adalah kelahiran prematur. Lahir 3 minggu lebih cepat dapat berdampak pada pertumbuhan fisik awal dan regulasi suhu tubuh, meski tidak selalu menyebabkan gangguan perkembangan jangka panjang. Nah, ini merupakan foto-foto saya semasa bayi, semasa berusia 2 tahun, semasa berusia 1 tahun. Dimana saya sudah jelaskan tadi di awal bahwasanya saya mengalami kendala pada saat pengambilan foto, dikarenakan memori HP yang saya pernah pakai untuk berfoto itu rusak, sehingga hanya terdapat foto-foto ini yang sudah di print. Nah, kita masuk pada masa bayi 0 hingga 2 tahun. Pada perkembangan fisik dan motorik, saya lahir dengan kondisi prematur, tubuh yang kecil, akan tetapi dokter tidak masukkan saya ke dalam kaca ataupun inkubator dikarenakan kondisi fisik saya yang cukup stabil. Sejak awal perkembangan, fisik saya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan rumah yang kurang mendukung. Saya berhenti menerima ASI pada usia 2 bulan karena produksi ASI ibu yang sangat sedikit, yang dimana itu tentu sangat berpengaruh pada kebutuhan gizi ibu juga yang kecil, sehingga produksi ASI ibu juga yang yang kurang, dan juga itu tetap berpengaruh pada ekonomi. Menurut perkembangan Rexon pada tahap prosesnya stres, pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi berperan penting dalam membentuk rasa aman bayi. Dalam kasus saya, kebutuhan dasar tidak selalu terpenuhi dengan optimal, sehingga saya tumbuh dengan bayi yang sangat manja, mudah menangis, dan membutuhkan kegiatan fisik dengan saya. Dalam perkembangan motorik, saya langsung mengalami kemajuan cukup cepat. Pada usia 6 bulan saya sudah bisa duduk, lalu pada usia 7 hingga sekitar 7 sampai 8 bulan saya langsung belajar berdiri tanpa melalui fase merangkak. Tanpa fase merangkak. Teori sistem dinamis telah menjelaskan bahwa perkembangan motorik adalah hasil interaksi antara maturasi biologis dan lingkungan. Karena kondisi rumah tidak mungkin saya merangkak, saya menyesuaikan diri dengan langsung belajar berdiri dan berjalan. Pada usia 11 bulan saya sudah bisa berjalan. Pada usia 1 tahun saya dapat berlari dan naik tangga, meskipun saya masih kadang terjatuh. Nah, hal ini sejalan dengan teori maturasi geser menunjukkan bahwa motorik berkembang sesuai pola biologis dasar, meskipun lingkungan memodifikasi caranya. Kesehatan saya juga dipengaruhi lingkungan. Pada usia 11 bulan, saya menemukan alergi terhadap debu dan rasa menyebabkan saya sesak napas. Ini sesuai dengan teori teratogen pasca natal yang menyatakan bahwa paparan asap rokok dapat mengaruhi sistem pernapasan bayi pada usia 1 hingga 1 tahun 7 bulan. Pernapasan bayi. Nah, pada usia 1 tahun 7 bulan saya sempat dirawat akibat DBD, menunjukkan kerentanan sistem imun pada masa ini. Selanjutnya itu perkembangan kognitif dalam terjemahan PASE. Bayi berada pada fase sensor motorik, tetap ketika mereka belajar melalui gerakan tubuh dan eksplorasi lingkungan. Dalam fase saya, kemampuan saya untuk dapat berdiri, berjalan dan menjelajahi lingkungan menunjukkan bahwa saya sudah menggunakan skema melalui proses simulasi dan akomodasi. Saya belajar berdiri karena lingkungan tidak memungkinkan saya merangkak dan menggunakan contoh akomodasi, yaitu penyelesaian perilaku terhadap kondisi lingkungan baru. Proses motorik saya yang turut mendorong pengembangan kognitif bahwa gerakan fisik adalah pondasi pembentukan kemampuan pikir. Selanjutnya untuk perkembangan bahasa saya pada usia 6 hingga 7 bulan saya sudah mengucapkan kata ma. Nah, pada usia 9 bulan saya sudah mulai mengoceh dan tetapi tidak jelas, dan pada usia 1 tahun saya sudah mulai mengucapkan kalimat sederhana dengan makna. Menurut teori Brunner, proses pemrograman bahasa sangat dipengaruhi dengan interaksi sosial atau Language Acquisition Support System atau LASS. Karena saya sangat dekat dengan ibu dan sebagian besar waktu saya habiskan bersamanya, ibu menjadi sumber utama stimulasi bahasa. Selain itu, teori Chomsky tentang Language Acquisition Device atau LAD mendukung bahwa bayi memiliki proses biologis bawaan untuk belajar bahasa yang terlihat dari kemampuan saya untuk memahami dan menghasilkan kata walaupun lingkungan yang sangat penuh tekanan.
Selanjutnya itu masa perkembangan sosial emosional. Secara emosional saya itu banyak manja, sering menangis dan bergantung pada ibu. Nah, ini bisa dijelaskan melalui teori teknologi dan Edward, yang dimana hubungan antara intens antara ibu dan bayi akan membentuk pola keterikatan tertentu. Dalam kasus saya, kondisi rumah penuh dengan tekanan dan ibu adalah satu-satunya sumber kedamaian dan rasa aman. Nah, ini saya membentuk teori secure attachment dengan cenderungan anxious yang terikat pada ibu dan selektif terhadap orang lain. Menurut Bronfenbrenner, menurut teori biologinya, ekosistem seperti kondisi rumah, ekonomi, dan hubungan orang tua memberikan pengaruh langsung pada perkembangan sosial emosional saya. Tekanan emosional saya dalam lingkungan rumah membuat saya lebih sensitif secara emosional dan memiliki kebutuhan kuat akan kelekatan. Selanjutnya kita masuk pada masa anak-anak awal, yaitu usia 2 hingga 6 tahun. Nah, di sini ada foto-foto saya yang berusia pada saat berusia 3 tahun dan pada usia 4 tahun, yaitu pada saat saya masih TK. Selanjutnya itu perkembangan fisik dan motorik. Pada masa anak-anak awal, kondisi fisik saya masih sama seperti sebelumnya, yaitu kecil dan cukup aktif. Ya, tidak ada spesifik terkait tinggi dan berat badan saya. Dan juga saya sudah dapat mengendarai sepeda roda 3 sejak usia 1 tahun dan lebih mahir lagi pada usia ini, yang menunjukkan bahwa kemampuan motorik saya sangat berkembang. Selanjutnya, menggunakan teori perkembangan dari motorik dari biasa, anak usia dini mengalami penyempurnaan koordinasi motorik kasar seperti berlari, mengayuh, dan memanjat. Kemampuan saya mengendarai sepeda sejak sangat dini menunjukkan bahwa koordinasi motorik saya berkembang lebih cepat dari rata-rata. Selain itu, aktivitas saya yang banyak dilakukan di dalam rumah tetap mungkin stimulasi motorik halus seperti memegang alat tulis, menggambar, dan memanipulasi mainan. Kondisi keluarga yang kurang stabil dan menjadi faktor risiko dalam perkembangan fisik. menurut Bren, menurut Bronfenbrenner, namun aktivitas tersebut juga saya stimulasi lingkungan yang cukup untuk menjaga perkembangan fisik saya tetap optimal. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Pada masa ini saya sudah masuk pada tahap pra-operasional menurut Jan Piaget, yang saya itu mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk memahami dunia. Nah, salah satu contohnya itu eh, yaitu ketika saya bermain imajinatif, yaitu ketika saya membakar pesawat mainan saya yang saya buat agar seolah-olah pesawat itu sedang kecelakaan, yang dimana saya membuat skema cerita yang menceritakan tentang sebuah pesawat yang kecelakaan dan menghantam permukaan, yang dimana saya betul-betul membakar pesawat tersebut sehingga terlihat seperti bekas tabrakan. Nah, saya juga suka menonton bermain TV, bermain game, dan menggunakan handphone untuk mendengarkan lagu. Nah, ketika ini menunjukkan peningkatan kemampuan representasi mental. Selain itu, obsesi saya pada mobil Lamborghini dan juga membayangkan memilikinya di masa depan adalah bentuk perluasan imajinasi dan mental representasional yang merupakan kreativitas para profesional. Nah, selanjutnya perkembangan bahasa. Bahasa saya berkembang semakin baik pada usia ini. Saya menjadi sangat komunikatif, sering bertanya dan menggunakan bahasa untuk berdiskusi, pikiran waktu perasa ingin tahu. Nah, menurut benar lingkungan sosial responsif sehari-hari dengan ibu saya menjadi language acquisition sistem LASS yang cepat perkembangan bahasa saya. Ibu saya sangat sering menyiapkan doa sehari-hari, seperti doa masuk kamar mandi, keluar, dan doa bangun tidur hingga doa keluar rumah. Pola pengenalan dan pembiasaan ini meningkatkan kemampuan fonologis dan semantik saya. Nah, selanjutnya itu perkembangan sosial ekonomi. Saya adalah anak yang jarang berinteraksi dengan tetangga atau bahkan keluarga. Meskipun saya dekat dengan teman-teman TK, saya masih memiliki kesulitan dalam komunikasi. Nah, menurut Erikson itu pada usia 2 hingga 6 tahun itu berada pada fase inisiatif dan guilt yang dimana pada saat ini anak menunjukkan rasa inisiatif ingin bertanya dengan bermain dan eksplorasi, namun juga sensitif terhadap orang lain. Keterbatasan intersosial saya dipengaruhi kondisi keluarga terkadang dan kuat eksklusif pada satu figur pengasuh dan membuat anak lebih merasa di dalam menjalin hubungan ini. Ini sesuai dengan teori attachment dari Bowlby. Nah, dan pada masa ini juga ibu saya itu kembali mengalami keguguran, yang dimana pada saat saya berusia 2 tahun
tepatnya pada 2010 kurang lebih, di mana ibu saya mengalami keguguran saat mengandung adik saya yang berusia 2 bulan. Nah, gara-gara hal ini ibu saya menjadi semakin memanjakan saya dan juga membuat saya semakin dan juga semakin mengikuti kemauan saya. Nah, ini sesuai dengan teori Bomrin yang dapat membuat memiliki kelekaran yang sangat tinggi dan keinginan untuk turuti yang sesuai dengan pengalaman saya yang saya mudah diberi mainan atau dipenuhi keinginannya. Selanjutnya saya tidak melihat kesedihan atau kecemasan, juga peristiwa kepindahan rumah dan berpisah dengan ayah. Akan tetapi pada saat itu saya tidak menunjukkan kesedihan atau kecemasan. Nah, berlembar ini tuh dikarenakan anak kecil masih sering bergantung, belum memahami konteks-konteks keluarga sejak penuh, sehingga respon emosionalnya bergantung pada rasa aman yang diberikan oleh pengasuh utama, yaitu ibu saya. Biasanya perkembangan moral yang menurut Lawrence Kohlberg, anak usia 2 tahun berada pada para konvensional, yaitu moralitas didasarkan pada ganjaran hukuman. Nah, perilaku saya yang memulai ritual doa sebelum melakukan aktivitas membawa saya mengembangkan konsep moral awal berdasarkan dari dilakukan ibu saya. Nah, pada masa ini saya juga mengalami sebuah kejadian yang saya sangat ingat ketika hujan deras pada waktu itu, dan juga saya sudah sangat ingin membuang hajat. Nah, kemudian pintu rumah saya macet, saya pun akhirnya buang air besar di selokan di samping rumah, dan ketika sesuatu itu dibawa oleh air, saya pun merasa kesedihan. Di mana saya sedih di situ dikarenakan bukan karena malu, akan tetapi dikarenakan saya seperti kehilangan sesuatu yang yang berasal dari diri saya. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa saya masih bersifat egosentris dan sensitif terhadap konsep kepemilikan sesuai dengan teori perasaan profesional menurut Piaget. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada masa anak-anak tengah dan akhir pada usia 6 hingga 12 tahun. Ini beberapa foto saya dari hingga awal masuk SD sampai mempunyai ijazah. Nah, selanjutnya ini merupakan sepupu saya yang saya sudah anggap sebagai saudara, hampir sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Rekan saya memiliki ikatan emosional yang cukup kuat dan juga kami memiliki umur yang sangat dekat. Nah, perkembangan fisik saya pada masa ini, mana saya sudah berpisah dengan ayah dan tinggal di rumah nenek. Nah, seperti sebelumnya, saya itu kecil dan akan tetapi aktif. Nah, saya juga sudah mulai sering sekali bermain di luar rumah dikarenakan saya sudah memiliki teman. Nah, seperti yang saya katakan, saya itu jarang tidur. Saya itu jarang tidur sehingga tampak lebih kurus dibanding saya. Nah, menurut perkembangan dari Sandrock, pada masa usia sekolah biasanya anak-anak mengalami pertumbuhan stabil dan peningkatan koordinasi motorik. Kebiasaan saya bermain di luar, hari saya kadang menggunakan sepeda dan beraktivitas dengan teman-teman untuk perkembangan motorik kasar saya. Sementara itu, seperti menggambar, menggunakan alat memperkuat motorik halus. Namun karena saya tinggal dalam rumah yang dimuasi oleh perempuan dan hampir tanpa figur laki-laki dewasa, saya kurang mendapatkan pengalaman berlaku gender yang bisa diterima anak laki-laki pada tahap ini. Hal ini sesuai dengan sosial norma Bandura, di mana belajar berlaku melalui observasi kejadian yang relevan dulunya pada laki-laki, membuat saya kurang menerima contoh perilaku gender maskulin dari lingkungan terdekat. Nah, selanjutnya pada usia SD, perkembangan kognitif saya itu sudah masuk berada pada tahap operasional konkret yang biasa. Nah, ini tuh ditandai dengan logika sederhana, berpikir sistematis secara tentang objek nyata dan menyukai penyelesaian masalah. Nah, salah satunya ciri tersebut nampak jelas, yaitu ketika saya ingin belajar naik sepeda, saya tidak mempelajari dari orang lain, akan tetapi saya mempelajari sendiri, dan hanya dengan satu kali percobaan saya sudah bisa. Nah, juga minat saya pada mata pelajaran IPA, lebih dan bahasa Inggris, terutama pada mata pelajaran IPA, saya sangat senang dikarenakan saya mempelajari tentang pernafasan manusia, yang dimana itu sangat relate dengan kondisi saya pada saat itu, yaitu yang memiliki alergi debu atau sama seperti asma yang saya akan sesak napas.
Nah, secara akademik saya itu konsisten berada dalam 10 besar peringkat kelas. Yang dimana ini sesuai dengan cara Erikson, yaitu tahap industri dan teknologi di mana anak usia sekolah membangun kepercayaan diri melalui prestasi akademik dan kemampuan menunjukkan kompetensi. Ujian guru yang mengatakan bahwa saya pintar namun malas menunjukkan bahwa kompetensi saya tinggi, tetapi motivasi eksistensi saya masih fluktuatif. Nah, guru saya juga sempat mengatakan bahwasanya saya itu sebenarnya pintar, akan tetapi saya sangat malas. Bahkan sampai saya diberi kejutan yaitu si lambat loading, yaitu ketika saya sangat lambat dalam hal menulis dikarenakan kemalasan. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Nah, pada masa ini saya sudah mampu berinteraksi dengan guru, teman sebaya dan keluarga, dan juga ketika teman saya menyebut helikopter dan helikopter, saya itu seperti bangga akan hal itu dikarenakan saya seperti bangga terhadap sesuatu yang mirip dengan saya, yaitu salah satunya helikopter. Dan helikopter kan pada saat itu dikagumi dan dilihat oleh teman-teman saya, dan itu membuat saya seperti bangga. Nah, dari teori Vygotsky, anak itu belajar berinteraksi sosial. Nah, pada saat ini saya perkembangan bahasa saya sangat lingkungan saya itu sangat mendukung dikarenakan saya itu berinteraksi dengan teman sekolah, teman mengaji dan juga teman rumah itu semuanya sama. Maksudnya teman yang saya temani di sekolah itu sama dengan teman rumah, dan juga saya temani teman rumah itu sama dengan teman mengaji. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional saya yang banyak dipengaruhi oleh perubahan keluarga. Setelah pindah rumah, dan itu saya tinggal di lingkungan yang sangat dekat dengan filosofi saya yang sosial, teori Brenner mikrosistem supaya lingkungan keluarga besar dapat mengurangi efek negatif dari ketidakhadiran ayah dan dengan menyediakan dukungan sosial yang kuat. Dalam fase ini saya mulai memiliki banyak teman dan aktif bermain di luar setiap hari. Ini juga dengan tahap industri dan inferiority dari Erikson, di mana anak membangun rasa percaya diri melalui interaksi sesuai dengan pencapaian hubungan yang hangat dengan sepupu yang setia, hingga saya menganggap seperti saudara sendiri yang memberikan dasar yang baik untuk perkembangan sosial saya. Namun karena saya tumbuh dalam keluarga yang hampir semuanya perempuan dan tanpa figur ayah, saya mengalami peran model perilaku gender laki-laki. Menurut Bandura, anak berbagi peran gender dan figur yang dia mati. Model ini dapat membuat proses internalisasi identitas gender berjalan berbeda dibanding anak lain yang memiliki figur ayah aktif. Selain itu, pengalaman pertama saya melanggar larangan ibu, yaitu ketika membeli dengan ingin dengan rasa bangga karenanya adalah contoh perkembangan autonomi dan sense of agency, yaitu kemampuan anak membuat keputusan sendiri dan memahami konsekuensinya. Selanjutnya perkembangan moral. Nah, menurut teori Kohlberg, pada tahap ini anak itu masuk pada tahap prakonvensional menuju konvensional, yaitu merentas didasarkan sudah pada aturan dan keinginan untuk mulai didasarkan pada aturan dan keinginan untuk diberi menang. Seperti saya nekat membanding ini dengan ini, dilarang ingin ke bawah. Saya sedang membangun pemahaman moral melalui eksplorasi. Bangganya saya ketika mengahli itu kepada ibu, pemahaman moral melalui eksplorasi. Bangganya saya ketika menunjukkan bahwa moralitas saya masih didorong oleh self interest, bukan aturan moral yang abstrak. Ini sesuai dengan tahap prakonvensional di mana anak bertindak berdasarkan apa yang memberikan kesenangan atau merasa pencapaian. Ketertarikan saya pada IPA, pada mata pelajaran IPA, semangat ingin menjadi dokter serta minat eksploratif saya adalah bagian dari perkembangan moral khususnya yang munculnya dengan nilai yang dibentuk melalui pengalaman pribadi, seperti ingin membantu orang lain atau ingin memahami tubuh manusia karena pengalaman sesak nafas. Nah, selanjutnya refleksi. Nah, di sini saya mempelajari apa yang Anda pelajari tentang diri Anda sendiri. Nah, saya mempelajari bahwasanya diri saya itu dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang tidak saya sadari. Nah, contoh itu kurang lebih laki-laki dalam rumah, nah, saya lebih banyak menginterpretasi terhadap perempuan dalam keluarga. Nah, dan juga saya dari materi ini juga saya paham bahwasanya manusia itu tidak terbentuk semata-mata tanpa sebab, melainkan ada sebab dan perjalanan yang dilewati. Nah, interaksi kompleks antara tubuh dan pikiran dan lingkungan itu yang mempengaruhi manusia dapat bertindak ke depannya. Sehingga itulah yang dapat saya pelajari tentang materi ini. Selanjutnya yaitu apa yang Anda pelajari tentang perkembangan manusia dan apa
teori apa yang paling bermakna? Nah, teori yang paling bermakna menurut bagi saya yaitu teori yang paling berkesan menurut saya, yaitu yang paling relate dengan saya, yaitu teori attachment dari Bowlby, John Bowlby. Nah, dari teori ini menjelaskan bahwa hubungan emosional anak itu yang pertama adalah dari pengasuh utama yang membentuk dasar rasa aman kepercayaan diri dan membangun hubungan dengan cara berhubungan dengan orang lain, bahkan mengurangi pola emosi dan strategi menghadapi stres di depan. Nah, ketika saya melihat tadi pengalaman hidup saya menyadari bahwasanya saya sangat dekat dengan ibu saya dari kecil hingga saat ini, yang menjadi salah satu penyebab kenapa saya masih sering bisa dibilang menambahkan stereotip dalam mengenal orang, yaitu seseorang yang mirip dengan saya, terutama dalam mencari pasangan. Nah, saya juga belajar bahwa pengalaman itu saya juga sehingga saya ini memilih teori attachment Bowlby sebagai sesuatu yang sangat paling bermakna bagi saya, dikarenakan itu relate dengan kondisi saya saat kondisi perkembangan saya, yang dimana saya sangat dekat dengan ibu, dan kurangnya juga faktor ayah di kehidupan saya yang menyebabkan saya banyak bergantung kepada ibu dan kurang memahami peran laki-laki. Nah, selanjutnya itu operasi untuk keluarga yang telah berbagi. Nah, tentunya yang tidak lain tidak bukan yang memberikan saya ini adalah ibu saya sendiri. Nah, saya mungkin bisa meminta kepada keluarga yang lain, akan tetapi saya hanya bisa melakukannya ketika tatap muka, dikarenakan jika dalam telepon telepon seperti ini sangat banyak bias yang dapat terjadi, sehingga saya hanya dapat minta ibu saya, itu pun ibu saya terkadang masih lupa dengan apa yang terjadi, dikarenakan dia tidak fokus pada ini, dikarenakan dia juga sedang menjaga toko di sana di Padang. Nah, saya ingin berterima kasih kepada ibu saya tentunya terus pada materi ini, yaitu dari ini saya melihat bahwasanya ibu saya itu tidak hanya sekedar melawan dirinya sendiri, akan tapi dia sangat-sangat melawan kondisi-kondisi yang tentu tidak berpihak kepada dia. Itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang ibu yang tanpa dukungan dari seorang suaminya, sehingga saya betul-betul ingin membanggakan ibu saya di suatu hari kelak dengan cara mengerjakan tugas ini, walaupun mungkin saya akan menyimpulkan tugas ini dengan deadline yang lewat sedikit. Saya minta maaf kepada ibu dosen terlebih dahulu, dikarenakan saya mungkin akan terlambat beberapa menit. Nah, selanjutnya, ini merupakan slide daftar pustaka yang saya gunakan dalam materi ini, dalam mengambil teori-teori yang mengambil dari sini. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Syukron, wallahu khairan hidan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.